Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum kita mendengarkan ceramah Dhamma, mari kita buka kembali buku tuntunan Puja Bakti kita panjatkan Aradhana Dhamma Desana. Kepada pemimpin Puja Bakti, kami persilakan. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwara Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampi Mampajam. Good morning, everyone, and welcome to Vihara and welcome to Dhamma Talk. Selamat pagi semuanya, selamat datang ke Wihara ini dan selamat datang ke sesi Dhamma Talk hari ini. And thank you for allowing me an opportunity of the using this Vihara and sharing Dharma with you all. Dan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menggunakan wihara ini dan membagikan Dhamma kepada kalian semua. And thanks for supporting the member of this Vihara and supporting my journey and talk here today. Dan saya mau berterima kasih kepada
anggota dari wihara ini yang sudah mendukung perjalanan saya dan memberikan saya kesempatan untuk berbicara hari ini. So, today, I thought I will love to share about the subject. Self is very important for the practice and for about the journey of the Buddhist, because this today's talk is fast after Buddha he attained the enlightenment under the Bodhi tree, then he decided to teach this particular subject. Jadi hari ini saya ingin membagikan sebuah subjek yang penting untuk praktek kita, yaitu bagian perjalanan Sang Buddha. Dan ini topik hari ini adalah yang pertama ketika setelah Buddha mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi, dan beliau memutuskan untuk mengajarkan subjek yang khusus ini. So, this subject is after Buddha attained enlightenment, after 7 weeks, the Brahma and Indra visit him and request him to turn wheel of Dharma. Jadi topik hari ini adalah ketika Sang Buddha 7 minggu setelah mencapai pencerahan, Brahma, Indra mengunjungi beliau dan meminta beliau untuk memutar roda Dhamma. So just now, when I'm thinking about during the Buddha time, and for me, it's a different journey, because I feel I'm a very lucky because still I can get many human I can teach easily, and for during his time only 5 human. When he turned wheel of Dharma, only 5 human. That is his good friend, right? Then he teach more than human. He teach, I think, 80,000 God. All gods are they receive teaching from him and visit human realm and receive teaching from him. So that's where maybe he have a difficulty to find human, because human are maybe more sensitive and very challenging. Challenge. Jadi ketika saya berpikir di zaman Sang Buddha, mungkin untuk saya perjalanan ini berbeda. Saya merasa saya sungguhlah beruntung gitu, karena saya bisa bertemu dengan banyak manusia dan saya bisa mengajar dengan mudah. Tetapi di zaman Sang Buddha hanya ada 5 manusia setelah beliau memutar roda Dhamma, yang adalah sebenarnya teman-temannya. Dan kemudian Sang Buddha mengajar lebih dari manusia kepada 80.000 dewa-dewi. Nah, semua dewa-dewa ini menerima ajaran dari Sang Buddha. Nah, mungkin karena Sang Buddha di zaman itu sulit untuk menemukan manusia, karena mungkin manusia itu lebih sulit diajarkan dan lebih sensitif. So that's why my personal, I think, this subject is very important. The beginner or its starting point for as a Buddhist, we must know this subject. No matter what school you practice, Theravada is school, Mahayana is school, Tantrikayana is school, no matter. Without this practice, without this understanding, this method, you can't understand any level.
Jadi menurut saya makanya subjek ini sangatlah penting untuk pemula atau untuk yang baru menjadi Buddhis. Kita harus mengetahui subjek ini, tidak memandang aliran apa yang kau dilakukan, yang dipraktekkan, mau Theravada, Mahayana, Tantrik tidak masalah. Tanpa praktek ini, tanpa pengertian dari metode ini, akan sulit mengerti di level manapun. So that's why now today's subject is self-called Four Noble Truth. Topik hari ini adalah 4 kebenaran mulia. So this Four Noble Truth, the Buddha taught first time after he attained enlightenment. He taught place. It's in India. Maybe some of you been already visit there. Maybe Saranath. Saranath is represent of the Dharma place, the Dharma turning place. So wheel of Dharma turning place. So that's where we respect that land is different than other land, other place, because the Buddha's first teaching happened in that particular place. That subject also Four Noble Truth, and he taught disciple his good friend, 5 good friend, and 80,000 of the Deva and Devis. Jadi 4 kebenaran mulia ini Sang Buddha mengajarkan setelah mencapai pencerahan yang berada di India. Mungkin sebagian dari kalian pernah ke sana, yang bernama Sarnath. Itu merepresentasikan tempat dhamma. Tempat dhamma, roda dhamma itu diputar. Oleh karena itu kita menghormati tempat tersebut karena tempat tersebut berbeda dari tempat yang lainnya. Dan Sang Buddha mengajarkan pertama kali di sana. Nah, subjeknya adalah 4 kebenaran mulia, dan beliau mengajarkan kepada 5 temannya, teman baiknya, dan 80.000 dewa-dewi. So now before starting this subject, I want to homage to Buddha. Sebelum memulai subjek ini, saya akan memberikan hormat kepada Buddha. Dabyedo jeje rezo chong shinge mendonde ki ponjamba serge lembo dabro jebi ko shajan jebi shabla chanze loi ninje chambo zote ningme che sunye melam jimbo ngaja pegre tangye zinye jirme do temba tuji chena chaze lo kana jojo tonge jide na deje no manjurba ka sabla dende dambe chige charbe psing sembarde batam jender jeje namo aryaga dambalai gedan lo dane jinge dubum da dami kenam da roa ginge da geje tamje ge do chujang te juro ji. So now the Buddha, when he turned wheel of Dharma, that there are 3 turns. He turned wheel of Dharma 3, different 3. The wheel of Dharma of the 3 different stages, and the first turning will be Dharma of the Four Noble Truth. So, which is I'm going to share you today. Jadi ketika Sang Buddha memutar roda Dharma, ada 3 tahapan, dan yang pertama adalah mengenai kebenaran mulia yang akan saya sampaikan hari ini. And second turning wheel of Dharma on the their character or place, self is called in India Watcher Peak. So they are like, mostly he turned Mahayana Sutra, it's called Heart Sutra. So he turned wheel of Dharma.
Dan pemutaran roda dhamma yang kedua itu berlokasi atau bertempat di Vultures Peak di India, puncak Nasar ya kalau nggak salah bahasa Indonesianya. Nah kebetulan di sana itu kebanyakan dari Sutta Mahayana dan ada yang bernama Heart Sutra atau Sutra Hati, dan ya di situ beliau Sang Buddha memutar roda dhamma juga. The final turning wheel of Dharma, there is not such a specific place because Buddha travel in the God's ram, right? And maybe he teach different sacred teaching and making of the perfect destination subject will be. So that's why particularly Tantric Yana also stand by the third final one because he teach different persons in test. So that's where Tantric Yana also stand the third wheel of Dhamma. Jadi pemutaran dhamma yang terakhir mungkin itu tidak bertempat di bumi ini, tetapi itu ketika Sang Buddha berkelana ke alam-alam dewa, di mana beliau mengajarkan berbagai macam ajaran yang sakral dan membuat tujuan-tujuan yang sempurna gitu ya. Dan terutama di aliran tantrik itu juga berhubungan dengan ajaran yang terakhir ini, di mana Sang Buddha mengajarkan kepada makhluk-makhluk yang berbeda dengan ketertarikan yang berbeda-beda. Jadi di dalam ajaran tantrik juga termasuk dalam pemutaran roda yang ketiga ini. So now the four truth were taught for the sake of the beginner, especially for this four noble truth who are sake of the beginner who wish to leave samsara and behind and attain liberation. So that kind of person, that kind of beginner, the Buddha decide to teach. Nah, sekarang yang 4 kebenaran mulia ini adalah secara khusus untuk para pemula, dan ini untuk keuntungan atau kepentingan para pemula gitu, untuk meninggalkan lingkaran samsara untuk mencapai kebebasan. Jadi untuk para pemula Sang Buddha memutuskan untuk mengajarkan ini. So Buddha himself, the Buddha said, the fourth noble truth is there is the truth of suffering. First truth is there is truth of suffering. Second, the truth of suffering is to be understood, and there is the truth of origin, and the truth of the origin is to be abandoned. So this is the truth of, third one will be truth of cessation. The truth of cessation is to be attained. So this is the truth of the path. The truth of the path is to be rely on journey. Jadi jalan mulia 4 kebenaran mulia itu, yang pertama adalah kebenaran mengenai penderitaan, yang kedua adalah sebab penderitaan ini harus dimengerti, dan kebenaran mengenai asal usulnya harus dimengerti. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya atau lenyapnya Cessation. ya yang ketiga adalah lenyapnya penderitaan dan pencapaiannya, dan yang keempat adalah yang harus dilakukan atau yang harus dijalankan. Fourth, the truth of path to be rely on. Jalan yang harus direalisasikan. So now first truth of suffering. Now Buddha also said that the truth of suffering is to be understood, right? So today also I want to share a little bit about the truth of suffering. Yang pertama adalah kebenaran mengenai penderitaan, dan ini harus dimengerti. Jadi yang pertama saya ingin membagikan mengenai kebenaran tentang penderitaan.
The truth of suffering referred to the environment and inhabitants of the samsara. Jadi kebenaran tentang penderitaan ini merujuk pada keadaan dan tempat tinggal dari lingkaran samsara ini, which can be divided further into the three realms and six classes of beings. yang bisa dibagi ke 3 alam dan 6 kelas makhluk ya, makhluk dalam 6 kelas. So all of which are included within the 5 aggregate. Dan semua ini terbagi dalam 5 agregat, yang termasuk dalam 5 agregat. Now, so that is the point. How is this to be understood? Dan itulah maknanya bagaimana ini harus dimengerti. There are four characters of suffering and samsara. Ada 4 karakter dari penderitaan dan lingkaran samsara. First one is suffering. Yang pertama adalah penderitaan. Second one is impermanence. Yang kedua adalah ketidakkekalan. And third one is emptiness. Yang ketiga adalah kehampaan. And last one is selflessness. Yeah. Yang keempat adalah ketidakadadirian. Now suffering referred to be 3 type of suffering in the samsara. Dan sekarang penderitaan itu merujuk kepada 3 jenis penderitaan di lingkaran samsara. One is blatant samsara, blatant. Yeah, blatant samsara, suffering. Yang pertama adalah penderitaan yang terang-terangan gitu. And that one, second one is suffering of change. Yang kedua adalah penderitaan dari perubahan. And third one is all pervasive suffering. Yang ketiga adalah penderitaan yang mendalam. So that's why, we are here in samsara. We are living with torments and samsara, suffering. These 3 suffering, we are inside this suffering, because once you are born in samsara, we don't know that samsara is suffering. We think samsara is joyful, because when we are born, that time we don't have a condition whether you are we don't know, because we are not born with the knowing about the samsara. We are born with by accidentally we are born in samsara. Nah, jadi sebetulnya ketika kita dilahirkan di lingkaran samsara ini, kita sudah mengalami ketiga jenis penderitaan ini. Tetapi kita tidak tahu bahwa lingkaran samsara ini adalah penderitaan. Kita berpikir bahwa lingkaran samsara ini menyenangkan. Kenapa? Karena ketika kita lahir, kita tidak tahu kita sudah mendapatkan kondisi ini gitu ya. Jadi karena ketika kita lahir, kita tidak tahu bahwa kita terlahir di samsara itu tanpa sengaja atau by accident. Because we don't have a choice, because about the now related about the we are born here with our karma factors, force of the karma. Karena kita tidak memiliki pilihan, dan ini ketika kita lahir di sini kita berhubungan dengan faktor-faktor karma kita, dari kekuatan dari karma tersebut. So when we are born here, maybe there are many. Maybe we can divide with two different characters, the being born in this samsara. Jadi ketika kita lahir di sini gitu ya, mungkin bisa dibagi 2 alasan atau karakter kenapa kita lahir di samsara. One is born maybe great master, great teacher, great being who know who realize or who understood suffering, and they are born purpose of the making benefit for all sentient beings.
Jadi ketika yang tipe pertama, ketika dilahirkan, mungkin mereka terlahir sebagai guru yang hebat, kemudian master yang hebat, makhluk yang tinggi, yang sudah merealisasi, yang sudah tahu mengerti tentang penderitaan, dan mereka terlahir dengan tujuan untuk membawa banyak manfaat bagi semua makhluk. So this is we call confident rebirth in samsara. Jadi ini yang kita sebut kelahiran dengan penuh keyakinan di lingkaran samsara. So another one, we are born as a just general, without confidently, non-confidently born here. For example, like by accidentally born here, and through the karmic force we born here in samsara. Nah, tipe yang lainnya adalah kita lahir di sini secara umum gitu ya, tanpa keyakinan, tanpa tahu kenapa kita ada di sini. Contohnya adalah tanpa sengaja terlahir karena dorongan karma. So mostly no one deserve to be suffer, no one want to be suffering, but no choice, because we have to face that condition, because this is the law of the karma. Sebetulnya tidak seorang pun layak ya untuk menderita, dan tidak ada seorang pun yang mau menderita. Tetapi kita tidak ada pilihan, karena kita harus menghadapi kondisi ini yang adalah hukum dari hukum karma. So the karma, if you done something good your past life, definitely your karma this present life will be much better. And if you are doing something wrong this life, and definitely you will face in suffering. This is the consequence, this is the truth of the terms of condition of the karmic. Jadi dengan karma, jika kita melakukan sesuatu yang baik di masa lalu, tentu saja di kehidupan saat ini akan lebih baik. Jika kita melakukan sesuatu yang salah, maka saat ini kita akan menghadapi penderitaan. Dan ini adalah konsekuensi dan kebenaran dari syarat dan prasyarat dari karma. So till now, we are confused, right? So that's why we are born here, we are facing suffering. Plus these three suffering, if you're born as a human, we are born as a human, we have a different for suffering again. Jadi sampai sekarang kita bingung gitu ya, dan mengapa kita terlahir di sini. Kita menghadapi penderitaan yang tadi sudah disebutkan ada 3 jenis, dan ketika kita sekarang terlahir sebagai manusia, kita punya 4 jenis penderitaan lainnya lagi. Birth suffering, right? Birth suffering, death suffering, illness suffering, then old age suffering. These 4 major suffering we facing daily life. We see, we hear, we can feel this suffering. This is a major suffering, common suffering to human beings. Jadi yang pertama adalah penderitaan ketika dilahirkan, ketika meninggal, ketika sakit, dan ketika mengalami masa tua. Nah, keempat penderitaan yang utama ini kita hadapi setiap harinya, kita lihat, kita dengar, dan kita bisa merasakannya. Dan ini adalah penderitaan-penderitaan utama dan yang sangat umum bagi manusia. And so then maybe second we can say, like, suffering of the change type of suffering of the change. Maybe today morning you are happy, good, everything nice, but maybe example, like, if you eat wrong food, then
definitely your stomach will be upset. Then you will be face the pain. Same like that. This is the small example. It's a changing suffering, changing to your happiness, changing toward to suffering. Dan kemudian yang selanjutnya mungkin adalah penderitaan dari perubahan. Contohnya adalah mungkin pagi ini kita happy dalam kondisi yang baik, tapi kita makan makanan yang salah, kemudian perut kita jadi nggak enak gitu ya. Nah, terus kemudian kita harus menghadapi rasa sakitnya. Sama seperti itu, ini mungkin adalah contoh yang sederhana bagaimana dengan perubahan kita menderita karena itu merubah kebahagiaan kita, dan ketika kebahagiaan berubah itu menuju penderitaan. So that's why, third one is very easy. Whatever condition, all pervasive suffering will be there. Without suffering, samsara, without some suffering, there will be no samsara. Jadi mungkin yang ketiga adalah apapun kondisinya yang sudah disebutkan tadi, itu sebetulnya semua penderitaan ada di sana. Karena tanpa penderitaan maka tidak ada lingkaran samsara. This is the one first point for earlier I talked about the 4 characters of suffering and samsara, right? How is this to be understood, right? This is the first, suffering. Now second, impermanence. Dan ini mungkin adalah poin pertama yang tadi sudah saya sebutkan dari 4 karakter penderitaan dan lingkaran samsara, dan ini harus dimengerti. Nah, yang kedua sekarang adalah ketidakkekalan. So, example like one human, for us, we are facing this suffering, illness suffering, old age suffering, then death and birth suffering, plus there our body will be not stay permanently. It will be change. It's a impermanent, right? There is birth, meaning is there will be death. So that is the change, birth and death, totally different change. Jadi contohnya kita sebagai seorang manusia, kita menghadapi penderitaan dari sakit, penyakit, kemudian masa tua, kematian, dan kelahiran. Nah, kemudian tubuh kita ini tidak akan permanen terus seperti ini. Tubuh ini akan berubah, tidak kekal. Karena ketika ada kelahiran, artinya kita semua dan kematian itu adalah pasti, dan itu adalah perubahan yang sangat nyata, di mana ada kelahiran, ada kematian, dan inilah sungguh berbeda. So that's why time is, even though our human body are changed, and death life will be, definitely we will be lose, and then death, then destroy from the death, right? Then human body also not stay. Similar like that, outside environment also maybe, I don't know about the Jakarta and Indonesia also only have a 2 season, right? Raining season and summer. And Bhutan, example like a Bhutan, we have a 4 season, like a winter, spring, summer, autumn. It's a changing, when you look at the outside environment, like a tree, it will color change. Summertime green, autumn little bit mixed with the golden color and green, then winter totally dry. So this is the environment also, elements also change, time also change. So because from one moment to next moment will be different, right? Because earlier, maybe before I came here, I was in my place,
and now I came here, Vihara, meeting with you all and talking in front of you. This is the exactly we call from one moment to next moment will be change. So this is how we can practice impermanence. Impermanence means not staying permanently anything, whether you are power, whether you are wealth, whether you are religion. So that's why Buddha saying understood, uh, how is this to be understood in samsara. Jadi walaupun tubuh ini terus berubah gitu ya, kematian, kehidupan, kita akan kehilangan kehidupan ini dan kita akan dihancurkan melalui kematian gitu. Dan tubuh kita itu tidak akan tetap seperti ini. Bahkan keadaan di luar kita pun, di Indonesia, di Jakarta misalnya, itu mengalami 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Di Butan kita mengalami 4 musim gitu, ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Semuanya berubah dan keadaan di luar kita berubah. Misalnya warna dari pohon tersebut di masing-masing musim. Ketika musim panas itu warnanya hijau, musim gugur itu warnanya keemasan dan hijau, dan ketika musim dingin semuanya sungguh kering gitu ya. Jadi elemen dari keadaan lingkungan kita pun berubah. Waktu pun terus berubah. Dari satu momen ke momen selanjutnya pun terus berubah. Benar kan ya? Misalnya saya tadi pagi datang dari tempat saya, sekarang ada di wihara, kemudian berbicara di depan kalian semua. Satu momen ke momen lainnya akan terus berubah. Dan beginilah kita harus mempraktekkan ketidakkekalan, bahwa tidak ada satupun yang akan tetap permanen apapun, mau itu kekuasaan, kekayaan, agama kita. Oleh karena itu, mengapa Sang Buddha mengatakan hal ini harus dimengerti mengenai samsara. So which is the fact that all conditions, things are constantly changing. Dan ini adalah fakta bahwa semua yang berkondisi akan secara konstan atau terus-menerus berubah. So that's why one moment to the next and never remain stick, right? That is the simple example to understanding about the impermanence. Jadi mengingat dari satu momen ke momen selanjutnya itu tidak akan terus kekal. Itu adalah contoh yang simpel untuk mengerti mengenai ketidakkekalan. So this is the second impermanence. How is this to be understood? Samsara. And third one is emptiness. So third one I don't want to talk much about, but I want to definitely explain simple way. Emptiness indicating that whatever we search inside or outside of the 5 aggregate, there is nothing we might call I. We are living with I, Mr. I and Mrs. I. That is the biggest problem. I meaning selfish. Nah, jadi yang ketiga adalah kekosongan atau emptiness. Dan mungkin saya tidak akan menyentuh banyak mengenai hal ini, tetapi saya akan coba untuk menjelaskan dengan cara yang simple. Nah, ketika kita berbicara mengenai kekosongan ini mengindikasikan apapun yang kita cari di dalam atau di luar, yang adalah 5 agregat, tidak ada yang bisa kita panggil sebagai aku atau I. Sekarang ini kita adalah tuan aku dan nyonya aku gitu ya, dan aku ini adalah masalah yang paling besar. Dan aku ini, I ini artinya adalah mementingkan diri sendiri atau egois. So there is nothing, for example, like just as a house, when we're looking, our aggregate, 5 aggregate is something like a house, right? And inside our
maybe sense of collection. So when we are searching, when we are looking, or when we try to search, something is there. When we cannot find anything is there, out and in, house is like a empty. Same like there, I is not exist. That is exactly we call emptiness. Jadi ketika kita katakan kosong atau tidak ada apa-apa, itu seperti kita sedang melihat sebuah rumah, dan ketika kita melihat rumah tersebut, itu kita sedang melihat 5 agregat kita yang berbentuk rumah, dan di dalam kita gitu ya, di dalam rumah tersebut ada kumpulan dari indera-indera. Tetapi ketika kita terus menelusurinya dan mencari, dan yang kita temukan adalah tidak ada apapun di sana. Jadi I atau aku itu tidak ada, sama seperti rumah yang kosong tersebut. Nah, itu yang disebut dengan emptiness atau kekosongan. So now how is this to be understood about the final one, selfishness. So selfishness indicating that the 5 aggregate like a character of the self, same like a self, and that is when we cannot find any singular and all interdependence. This is like saying that house is not a person, example, and because it's like all the characters of a human being, because there is without self, because we mostly just now what we do, self is important. We raise, for example, like simple thing like if I praising you, you are happy. If I criticize or saying bad, you think, oh, disrespect, humiliating, not getting respect, he abusing, she abused me. Actually, no one doing this. This is, we are stuck with our arrogant. If you are free from the arrogant, this feeling will be never stuck with you, and you will be not carry it. So it's like a character, whatever come, whatever feel, everything we are living with the arrogant and we self attachment. So that self attachment, once you investigate, and if you cannot find there is self, everything is interdependent, so and you will become selflessness. Nah, kemudian hal ini yang harus dimengerti dari yang terakhir adalah ketika mementingkan diri sendiri ini sedang menunjuk kepada 5 agregat atau karakter dari diri kita. Nah, padahal ketika kita melihat sebuah rumah yang bukanlah seperti seseorang gitu ya, di mana kita tidak melihat ada ketergantungan dan karakter-karakter dari manusia ini adalah tanpa diri gitu. Dan yang terjadi sekarang adalah kita menganggap diri ini sangat penting. Misalnya ketika saya memuji kalian akan sangat senang, tetapi ketika saya mengkritik kalian akan merasa tidak dihormati atau merasa dihina karena tidak mendapatkan respect tersebut. Nah, sebetulnya tidak ada yang melakukan hal ini, tetapi kita semua tersangkut gitu ya dengan arogansi diri kita sendiri. Jika kita terbebaskan dari arogansi ini, maka dan kemudian kita tidak menempelnya, kemudian kita tidak akan merasakan apapun gitu ya. Kita tidak akan bereaksi, dan ini akan menjadi karakter kita. Selama ini kita hidup dengan arogansi, dengan kemelekatan terhadap diri ini, dan ketika kita menginvestigasi dari kemelekatan diri ini dan menemukan bahwa di sana sebetulnya tidak ada diri, maka kita bisa melihat bahwa ini semua hanya sebab akibat atau ketergantungan, maka disitulah kita bisa menjadi tanpa diri atau tanpa aku. So
That's why it is necessary for us to understand uh, uh, s- uh, yeah, this is necessary to understand character of the truth of suffering. Maka dari itu sangat perlu ya untuk mengerti karakter atau kebenaran dari penderitaan. So once we understand character of truth of suffering like this, so then we grow of feeling, or we can understand better way samsara and develop feeling or wisdom and wish to be liberated from it. Jadi ketika kita mengerti karakter atau kebenaran dari penderitaan ini, maka kita bisa berkembang. Kita bisa mulai merasakan atau mengerti dengan cara-cara yang lebih baik. Kita bisa mengembangkan kebijaksanaan agar kita bisa terbebaskan dari lingkaran samsara ini. And so that we understand how duality it is to clinging duality and clinging self with self where there is no known or self is not exist. So then you will understand and you will be free from the samsara suffering. Then you will be attain liberated from the samsara. Jadi ketika kita mengerti adanya dualitas dari kemelekatan terhadap diri ini dan kemudian bahwa sebetulnya yang dianggap diri dan aku ini tidak exist atau tidak nyata. Nah, ketika kita mengerti maka kita bisa terbebaskan dari penderitaan samsara dan mencapai kebebasan yang sejati. So now the truth of origin of suffering, right? The truth of origin. So now once we understood the truth of suffering, then it's a benefit that no longer feel any desire for it. Nah, kemudian sekarang adalah kebenaran mengenai asal mula dari penderitaan. Nah, ketika kita mengerti kebenaran atas penderitaan, manfaatnya adalah kita tidak lagi memiliki keinginan. So we need to understand it's a cause of suffering, or cause the truth of origin. So all these suffering come from where? The truth of origin. So we need to understand cause, the reality of origin, so that we can abandon and we will know. Example like physical pain. When you are sick or when you are getting pain, and then before you knowing, you can't do anything, you can't help. Same like that, you know pain, right? You know samsara suffering, but you don't know where this suffering come. So that's why now we need to look for the origin, the truth of origin. Jadi kita harus mengerti, kita perlu untuk mengerti sebab dari penderitaan, dari mana penderitaan ini berasal. Nah, dan realitas dari asal muasal ini, sehingga kita bisa meninggalkannya. Nah, misalnya contohnya adalah penyakit fisik. Ketika kita sakit, maka kita harus tahu dulu kenapa kita bisa sakit, dan kemudian kita bisa melakukan sesuatu untuk menyembuhkannya. Sama juga seperti penderitaan di samsara ini, kalau kita tidak tahu dari mana datangnya, kita tidak tahu cara menyembuhkannya. Nah, sekarang kita akan melihat kebenaran dari asal muasal penderitaan ini. So truth of origin come from the
there are two different types. One is karma, physical karma. One is mentally afflictions, right? So now karma come from the known virtuous action, 10 known virtuous action. So through that action, through this seed, we facing suffering. And one is mentally affliction that cause you to suffer. That is the cause of this suffering, origin of the truth. Jadi kebenaran dari asal mula penderitaan itu ada dua tipe. Yang pertama adalah karma fisik dan kemudian yang kedua adalah penderitaan mental. Nah, yang kemudian dari karma fisik itu kita tahu ada 10 perbuatan tidak bijak yang akan menanamkan bibit-bibit penderitaan. Nah, yang satunya lagi adalah dari penderitaan atau beban mental yang menyebabkan kita menderita, dan ini adalah dua sebab dari kebenaran penderitaan itu. So the mental affliction are the cause, motivation or intention, maybe we can say motivation, intention arise. For example, like action of the three main poison: anger, attachment, desire, ignorance. It will be from there that kind of seed can be processed, clinging and the self individual. So that's where this is the origin of the source of suffering. Jadi penderitaan mental ini adalah hasil dari niat atau motivasi yang muncul. Contohnya adalah perbuatan yang disebabkan oleh 3 racun, yaitu kemarahan, kemelekatan, keinginan, dan juga kemarahan, kemelekatan atau keinginan, dan kemudian ketidaktahuan. Nah, dari ketiga hal tersebut, maka benih-benihnya itu akan menciptakan sebuah proses yang membuat kita melekat dan mementingkan diri sendiri. Dan ini adalah asal mula dari atau sumber dari penderitaan. So now this is the source of the truth of origin. Now third, the truth of cessation. Yang tadi disebutkan adalah kebenaran mengenai asal mula penderitaan, dan yang ketiga sekarang adalah kebenaran mengenai hilangnya penderitaan. So now we already know what should abandon to the origin, and we can be free from the suffering of samsara and realize the reality of cessation, so which is we call nirvana. Jadi yang ketiga, lenyapnya penderitaan, kita sudah tahu apa yang harus kita harus tahu apa yang harus kita lepaskan, karena kita sudah tahu asal mula dari penderitaan ini, dan kemudian jika kita lepaskan, kita bisa terbebaskan dari penderitaan samsara dan merealisasikan lenyapnya penderitaan yang disebut nibbana. So we need to develop which realize true cessation. True cessation is unconditioned absolute space, free from the 5 aggregate, and which is the seat of origin has been abandoned. Jadi kita harus mengembangkan niat kita untuk merealisasikan lenyapnya penderitaan yang sejati, yang adalah ruang yang absolut yang terbebaskan dari 5 agregat. Jadi benih-benih yang menyebabkan penderitaan ini harus dilepaskan.
So now, uh, it has to be maybe like nirvana. We talk about nirvana or truth of cessation. It has to be 4 characters. Jadi sekarang kita berbicara mengenai nibbana yang adalah kebenaran dari hilangnya penderitaan dan itu memiliki 4 karakter. Number 1 is peace. Yang pertama adalah kedamaian, Second one is cessation, yang kedua adalah kelenyapan, and number 3 is perfect, yang ketiga adalah kesempurnaan, and number 4 is true deliverance. yang keempat adalah So- kebenaran yang Yeah. sejati. So now we talk about the peace. So peace is indicate that all karma and mentally affection, as well as suffering and deathful condition phenomena that we are present, previously past, have all been through pacifying your karmic. That is called peace. Peaceful, yeah, peace. Jadi kedamaian adalah ketika semua karma dan penderitaan mental ataupun penderitaan kondisi-kondisi penderitaan atau kekotoran batin dan fenomenanya itu telah dijinakan atau ditenangkan sehingga muncul kedamaian tersebut. So now second, cessation means that all seeds which have been abandoned. The all seed means all negative emotions and attachment, desire, everything already abandoned. So through that applying antidotes, then we will be never return in samsara. Jadi yang kedua, kelenyapan artinya adalah semua benih yang maksudnya adalah emosi negatif, kemelekatan, keinginan. Nah, itu semuanya telah dilepaskan dan dengan mengaplikasikan obat-obatnya sehingga tidak akan kembali ke lingkaran samsara. And third one is we talk about the perfection. So what is the perfection? Indicate that state, it's a fullest. Dan yang ketiga adalah kesempurnaan yang artinya adalah tanpa cacat, direalisasikan dengan tanpa cacat. Excellent Dengan with the sempurna. qualities. Excellent with qualities. Ya, dengan kualitas-kualitas yang sempurna. Now number 4, the true deliverance means that once we have a realized cessation, it is impossible for us to return to samsara ever again. Jadi dengan keempat adalah pencapaian yang sejati. Ketika kita sudah merealisasikan kelenyapan, maka tidak akan kembali lagi, tidak mungkin lagi untuk kembali ke lingkaran samsara. So it is necessary for us to understand cessation, because seeing the advantage and wonderful quality to begin inspire us to pursue liberations, and we call total freedom, freedom and nirvana. Jadi sangatlah penting untuk kita untuk mengerti mengenai kelenyapan ini dengan melihat manfaatnya dan kualitas-kualitas baiknya sehingga kita bisa terinspirasi untuk mencapai pencerahan sempurna yang adalah kebebasan penuh atau nirwana. So now number 4, the truth of the path. The truth of path is that which is practiced by individual. Jadi
Jadi yang keempat adalah kebenaran dari jalan yang adalah bentuk praktek dari masing-masing kita. Who knows the fall of the samsara, true suffering, and the advantage of liberation, to cessation, and who want to leave samsara behind and to reach nirvana. Untuk yang mengetahui, ini untuk yang mengetahui samsara dan mengerti manfaat dari pembebasan sempurna dari kelenyapan, dan yang bagi yang mau untuk meninggalkan samsara dan mencapai nibbana. So when you are following this method, so what we need first, what we need is accompanied by the faith, diligence, mindfulness, concentration, intelligence. These four are very important when you are following a path. Jadi ketika kita mengikuti metode ini, apa yang kita butuhkan adalah yang pertama ditemani dengan iman, dengan ketekunan, dengan kesadaran, dan dengan ilmu pengetahuan, dan keempat ini yang akan membantu kita. So, but it's take us from the state of any ordinary being to be awakening and liberation. Path will support for all ordinary who get a chance or platform to attain liberation. Jadi dengan jalan ini akan membawa kita dari kondisi yang biasa-biasa saja atau ordinary dan makhluk yang biasa saja ke pencerahan dan pembebasan, dan ini akan memberikan kita kesempatan untuk mencapai pembebasan. And path will help you to free from your karmic force, and afflictions remove or convert virtues toward. So this is the exactly we call path, a path. Jadi dengan jalan ini akan bisa membebaskan kita dari dorongan karma dan kemudian menghilangkan penderitaan atau sebab penderitaan, dan juga mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Nah, kemudian inilah yang disebut dengan jalan. Then after you following what to do, what not to do, then mind to accomplish man on the genuine path. Ketika kita mengikuti jalan, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak seharusnya dilakukan, maka batin kita akan mengikuti jalan yang penuh ketulusan untuk mencapai pencapaian. The path is truly delivering because if we practice it, there is no doubt that we will be lead out of from the samsara, and definitely this practice will be help you to knowing that whole samsara is the nature of suffering. Jadi jalan ini pasti akan membuahkan hasil, karena ketika kita mempraktekannya maka tidak ada keraguan bahwa kita pasti akan meninggalkan samsara, karena pasti praktek ini akan membuat kita, membantu kita mengetahui hakikat dari penderitaan ini dan lingkaran samsara ini. So that's why Buddha is very important, because Buddha teach us what to do, what not to do. Just now we are just following the Buddha's instructor and we are following his guideline. If we follow
his guideline, definitely we have a chance. Still we have a chance. Still we have a exist so many teacher in this world, great practitioner, great teacher, different method way, different your own capacity way the teacher can teach you. So that's why the point, the main point is that how to we put this into practice is depend with teacher. Without teacher we can't learn. So that's why Buddha is our inspiration. We don't worship the Buddha, we are looking him as an example teacher. Jadi oleh karena itu mengapa Sang Buddha sangatlah penting, karena Sang Buddha mengajarkan kita apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Nah, dari yang kita bahas tadi, kita sedang mengikuti instruksi dari Sang Buddha dan jalan-jalannya atau bimbingannya. Nah, ketika kita mengikuti bimbingannya, maka kita memiliki kesempatan, dan kesempatan itu ada saat ini. Banyak sekali guru di dunia ini, praktisi-praktisi yang hebat dengan metode yang berbeda-beda, dan kalian juga memiliki dengan kapasitas yang kalian miliki, maka seorang guru bisa mengajarkan kalian. Mungkin itu adalah poin utamanya, bagaimana kita membawa ajaran ini ke dalam praktek kita, dan sebenarnya tanpa guru memang tidak bisa gitu ya. Sang Buddha adalah inspirasi kita, di mana kita tidak memujanya tetapi menjadi inspirasi karena kita melihat beliau sebagai seorang guru yang memberikan contoh. So once know about the nature of samsara, nature of suffering, and what is the benefit for knowing that? Because then after that, slowly we should feel that stronger renunciation. Then once we feel arise this stronger renunciation, after that we will get that feeling, the wish to be escaped from the suffering. So that is the benefit. Jadi ketika kita tahu mengenai hakikat dari penderitaan, apa manfaatnya mengetahui hal tersebut? Jawabannya adalah kita akan secara perlahan kita akan merasakan lebih kuat keinginan untuk melepas atau renounce. Nah, ketika perasaan ini sudah muncul, setelah itu kita tidak ingin lagi menderita, kita ingin melewati penderitaan. So if we have this kind of feeling, escape from samsara suffering, then already we have this old feeling, already we have that quality arise in your mind. Now what we need to what we need, we must seek a spiritual teacher who can correctly show us the path. Jadi ketika kita sudah memiliki perasaan ini, kualitas-kualitas ini, kemunculannya di dalam batin bahwa kita sudah ingin melewati penderitaan ini, sebetulnya apa yang kita butuhkan? Kita seharusnya mencari guru spiritual yang bisa dengan benar menunjukkan kita jalannya. So why we are seeking teacher? Not for the teacher is not compared to leader. Teacher cannot compare with our boss. Teacher cannot compare with the leader of the government. Teacher cannot compare with the king. Teacher cannot compare with any bossy type. Because teacher, why we are looking for teacher? Because receiving the teacher's instruction and guidance, or pure moral of discipline.
kenapa kita harus mencari guru gitu ya, dan guru itu sebetulnya bukan beda dengan pemimpin, beda dengan bos kita, beda dengan dewa atau beda dengan raja. Kenapa? Karena dengan instruksi dari guru, menerima instruksi dari guru dan menerima bimbingannya, itu kita bisa mendapatkan bimbingan dan juga mendapatkan disiplin moral yang murni. Because we are looking for accomplish of the stable our mind and calm. Then after that you can practice meditation, guideline, then vipassana. So from there, we are just looking for something teacher can teach us, wisdom in our minds. And so just now we have a lot, our mind have a lots of trick, right? We have a lots of idea, we have a lots of management thoughts and idea, but we don't have one idea, because we don't have that how to keep our mind calm. That only come from the spiritual teacher, and train our mind and wisdom in our mind. So then we can definitely free from the self and clinging, will be definitely free from tremendous suffering and samsara. Then you will be within this life, we will be not return back. You don't need to born here in samsara. So that's why. So now I'm going to stop here. So I don't want to make poor, because you must be so tired. So I'm going to stop here. Most important is that the meaning you have to think about this Four Noble Truth. Once you understand Four Noble Truth, other teaching also very easy to understand. So if you don't understand Four Noble Truth, then other teaching, how much you act, you are a great practitioner, we can say it is useless. And thank you very much for listening patiently and showing interest. Thank you very much. Karena ketika kita sedang menuju pencapaian untuk menenangkan batin kita dan menenangkan batin kita, ini masih berlanjut dalam topik kenapa kita membutuhkan guru. Kita bisa ketika batin kita sudah tenang dan seimbang, maka kita bisa berpraktek meditasi dengan bimbingan, misalnya dengan vipassana. Jadi ketika kita melakukan hal tersebut, kita mencari seorang guru yang bisa mengajarkan kita, yang bisa menanamkan kebijaksanaan di dalam batin kita. Karena pikiran kita itu memiliki banyak sekali trik gitu ya, banyak ide, banyak aturan-aturan, dan kita sendiri tidak memiliki ide bagaimana kita bisa menjaga agar batin dan pikiran kita tenang. Nah, dengan adanya guru spiritual, maka batin kita bisa dijinakan dan kebijaksanaan bisa muncul juga. Nah, kemudian kita pasti bisa membebaskan diri kita dari kemelekatan, kemudian bisa terbebaskan dari diri kita dari penderitaan yang sangat besar di lingkaran samsara ini, sehingga pada akhirnya kita tidak perlu dilahirkan lagi di lingkaran samsara. Saya akan berhenti di sini. Saya juga tidak ingin membuat kalian lelah, tetapi yang penting adalah kita harus mengerti makna dari 4 kebenaran mulia ini, karena ketika kita mengerti, maka ajaran lainnya akan menjadi sangat mudah untuk dipahami. Jika kita tidak mengerti, mau bagaimanapun kita berlaku seperti praktisi yang hebat, maka sebetulnya sia-sia saja dan tidak berguna. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sabar dan sudah menunjukkan ketertarikan. Terima kasih.
Baik, demikian ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Rinpoche Chung Tulku. Masih ada beberapa menit diselingi sesi tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan, nanti kita nyanyi dulu sebuah lagu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa melalui WhatsApp di admin Wihara Pluit Dharma Sukha di nomor telepon 0811 9921 098. Sekali lagi 0811 9921 098. Baik, mari kita buka kembali buku tuntunan puja bukti kita. Kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, marilah kita buka tuntunan puja bakti kita pada halaman 44. Kita akan nyanyikan satu buah lagu berjudul Pekik Kemenangan. Kita nyanyi bareng-bareng. Melalui banyak kelahiran dalam samsara, mengembaralah aku mencari, tapi tak menemukan pembuat rumah ini. Menjadikan kehidupan yang berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi, semua rakit-rakitmu patah. Balok utamamu telah dihancurkan, pasti mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanah. Kita ulang lagi dari bait kedua. Menjadikan kehidupan yang berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi, semua rakit-rakitmu patah. Balok utamamu telah dihancurkan, pasti mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanha, daripada
Terima kasih. Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama adalah, selamat pagi Rinpoche, saya ingin bertanya kepada Rinpoche, bolehkah saya meditasi dengan baca mantra Padmasambhava di dalam hati sambil membayangkan Padmasambhava? Terima kasih. So, yes, actually, when we are reciting, there are many ways to meditate, because meditation, there are three and four type meditation. Tantric yana, definitely we talk about the shamatha, vipassana, then recitation meditation, visualization meditation. So this recitation, maybe when you do visualization of the Padmasambhava, then and with recitation mantra also together, you have to visualize. Yeah, there are many ways to do, many method, and there if you are really interested, mostly Padmasambhava and Tantric Yana meditation rely on the devotion. Pure devotion is so important. You need, if you want to connect with that inspiration and blessing with Padmasambhava, it's rely on the devotion. If there is no devotion, then it will be difficult to meditate. Iya, jadi sebetulnya ada banyak cara untuk bermeditasi, ada 3-4 jenis gitu ya. Kita sering berbicara mengenai samatha, vipassana, kemudian melafal, meditasi pelafalan gitu. Kemudian ada meditasi visualisasi. Nah, kemudian ketika sedang melakukan pelafalan ini dan melakukan visualisasi Padmasambhava, memang harus dilakukan bersamaan. Ketika dilafalkan harus divisualisasikan juga. Jadi metodenya itu sangat banyak. Kalau benar tertarik, memang sebetulnya meditasi tantra itu bersandar kepada ketaatan ya, devotion juga kayak ya ketaatan gitu ya. Kita mendevosikan hidup kita terhadap dewa tersebut. Jadi kita akan terkoneksi dengan inspirasi, dengan berkah dari Padmasambhava dan devosi atau ketaatan ini yang seharusnya dilakukan ketika meditasi. Pertanyaan kedua, nama budaya Rinpoche, Bhutan dikenal sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Mohon Rinpoche bisa jelaskan sedikit mengapa masyarakat Bhutan bisa senantiasa bahagia. Okay, so yeah, just now it's been how to say, like, become very popular when we talk about the Bhutan. When somebody asks me where I am from, then I give answer, I'm from Bhutan. They, with the good expression, excite way, or some are maybe some are asking me exaggerate way, oh, happiest country in the world, are you really? This is the way of asking question. But for me, definitely I can tell, because I think happiest in the happiest country in the world, it's depend, because definitely different. So for me, definitely I can explain, I can mention about that.
Bhutan is the place where the peaceful, number one is very peaceful country. We have a good leader and we have a good public, like good people. So that's why we have a good nation's rule. And mostly we believe, we don't worship too much God, Allah, Buddha, Guru Rinpoche. We believe more cause and effect, karma. So that karma principle make us better livelihood and respect to leader. And leader also, we have a king which is not others king, because king is really concerned to public and his people. So that's why we call the public king. He is a people king because he concern more public. He choose his comfort. He go beyond his comfort, help to the public. Because before I don't know, but definitely during the COVID time I saw everybody is staying in a home. He's traveling outside and going door to door, helping, asking, make sure you're good, are you okay? This is the which is we call amazing. He is not a human, he is a extraordinary human. So that's why we have a good leader, right? And second, we have a good governor, because we the all who work for the government officer, they know the consequence of the karma. So that's why they don't cheat too much that way, right? That is the one thing. And the other scenery is amazing because we don't have a free pollution. And another thing is carbon free. And so we have a holy place. Mostly we have a Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava's holy place. Still exists that land energy alive. That land energy help us to become better human. So that's why maybe I can say overall, not the 100%, but 80 to 90% we are happy. So that's why happy means not that something like always be happy. We are born as samsara, so there is no choice. Wherever you born, you have to face suffering. Iya, jadi memang ini belakangan ini jadi sangat populer ya ketika kita bicara mengenai Bhutan. Itu kadang saya juga ditanya, dari mana gitu, saya dari Bhutan gitu ya. Mereka tuh semangat banget gitu dengan gembira dan kadang sedikit agak berlebihan gitu ya. Wah, negara paling bahagia di dunia. Kamu benar bahagia nggak ya? Nah, jadi dari sisi saya mungkin saya bisa katakan bahwa apakah benar Bhutan negara paling bahagia di dunia, mungkin tergantung. Tetapi dari saya bisa jelaskan bahwa memang Bhutan adalah negara yang sangat damai. Kita memiliki pemimpin yang baik dan masyarakat yang baik, sehingga kita menjadi negara yang baik gitu ya. Karena di sana juga kebanyakan kita tidak menyembah Tuhan, dewa, Allah, Buddha gitu ya. Karena kita percaya dari hukum sebab akibat. Jadi prinsip dari karma ini yang membuat kehidupan kita tuh lebih baik. Kita menghormati pemerintahnya, dan pemerintah itu dan di pemerintah itu kita memiliki seorang raja yang sangat memperhatikan masyarakatnya, sangat memperhatikan kepentingan negara. Jadi ini adalah raja dari masyarakat kita. Beliau sangat memperhatikan gitu ya kepentingan rakyatnya, dan beliau itu memilih untuk mendukung, mensupport apa yang dibutuhkan oleh publik gitu. Sebelumnya saya nggak tahu, tetapi ketika di masa COVID, ketika semua orang Bhutan itu tinggal di rumah diam, raja ini berkeliling mengetuk pintu satu persatu, bertanya, apakah kamu baik-baik saja, apa kabarmu. Jadi kita semua melihat beliau itu sangat hebat, sangat luar biasa, dan ini adalah makhluk
atau manusia yang luar biasa. Nah, sehingga memang kita memiliki pemimpin yang baik. Kemudian kita juga memiliki pegawai sipil atau pejabat-pejabat kenegaraan yang baik, yang ketika bekerja di dalam pemerintahan di kantor-kantornya, mereka mengerti konsekuensi dari karma, sehingga mereka tidak menipu atau korupsi terlalu parah gitu ya. Nah, ini mungkin satu hal. Kemudian dari pemandangannya juga indah, bebas dari polusi. Nah, kemudian lagi adalah kita memiliki tempat-tempat suci di sana, tempat Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava yang masih ada sampai sekarang, dan energi dari tanah tersebut tuh masih terus berlangsung. Yang ini membantu kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi secara keseluruhan mungkin tidak 100%, tetapi 80-90% kita bahagia. Jadi mungkin itu sebabnya kenapa orang-orang di Bhutan juga bahagia. Nah, sebetulnya ya dibilang bahagia pun kita tidak selalu berbahagia, karena kita lahir di lingkaran samsara, tidak ada pilihan. Dimanapun kita pasti menghadapi penderitaan. Baik, pertanyaan hanya 2 pertanyaan saja. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan, silakan bisa WhatsApp saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Rinpoche ada tambahan sebagai penutup. Waktu dan tempat kami persilakan. Thank you for once more giving opportunity to talk a little bit, just very short and sweet. I don't want to talk much because talking too much is not good, right? Jadi terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih memberikan saya untuk berbicara sebentar, karena dan saya akan berbicara pendek saja gitu ya, karena berbicara terlalu panjang mungkin tidak terlalu baik ya. So thank you very much for arranging, giving opportunity, and special we have here Vice President also. This Vihara management's everything putting effort to make happen this today's event, and thank you very much. Appreciate what you're doing and whatever your view, it's really excellent, because this is the exactly we can call united. We need to unite it because we are not different, we all are same. So when I'm coming from outside country, I'm a foreigner, but when I come back, when I'm coming here, get an opportunity, share my knowledge and wisdom. So without this platform, I can't share. So that's why, thank you very much. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih banyak sudah menyelenggarakan acara ini, sudah memberikan saya kesempatan yang spesial berada di sini, presiden dari wihara ini dan manajemennya yang sudah melakukan usaha untuk membuat acara hari ini berjalan. Saya sungguh menghargai apa yang kalian lakukan, dan apapun pandangan kalian, sebetulnya ini sangatlah baik dan sangatlah sempurna, dan ini adalah persis seperti yang kita sebut sebagai persatuan ya, dan ketika kita bersatu seperti ini, karena kita tidak berbeda, kita sesungguhnya semuanya sama. Nah, ketika saya datang dari luar negeri gitu ya, ketika saya datang ke sini, saya diberikan kesempatan untuk membagikan pengetahuan saya dan kebijakan saya. Tanpa kesempatan ini saya tidak bisa berbagi. And second, thank you for all participants listening with your patience, tolerance. Thank you very much, and I'm so happy I got a chance to talk a little bit, and I have an opportunity to
connect with you all. Thank you very much. And so last not in least, thank you for translating, and thank you very much. So now I'm going to pray dedication prayer to you all. Be happy, free from suffering, so you will get whatever you have a wish, only good wishes, right? And then what you don't want to be stay with you together, like a suffering and illness, and bring your life harmony and free from illness, and success always stay with you. Thank you very much. Dan yang kedua adalah terima kasih kepada peserta di sini semua, mendengarkan dengan sabar dan penuh toleransi. Saya sungguh berterima kasih. Jadi saya sangat senang mendapatkan sedikit kesempatan ini, kesempatan untuk berhubungan dengan kalian semua. Dan juga yang terakhir kepada translator juga berterima kasih. Dan sekarang saya ingin memberikan doa, dan ini adalah doa dedikasi agar kita semua bisa terbebaskan dari penderitaan. Jika kalian memiliki cita-cita dan apa yang mungkin tidak diinginkan, itu seperti penyakit atau penderitaan, itu bisa terbebaskan, kemudian bisa membawa keharmonisan dalam hidup kita dan terbebaskan dari penyakit atau penderitaan. Imawing sre sanje nawa dae da yesu ju nduje jambona endo zamba tuje tonam nai sanje jose ba me korge dije sre ba me ba ye de wai tije jawe shenga de da jen den chebe jurma dai gewa shenge barma chebe Diru gene lande shedo shu dege dage melai domba hai chojo sangye janzim tamje ge geme dubra jinge landos de anda benzo dia awa buddha nai so namge ndado daye zimje nai ma binjin dui gozo ngonjurade ama endudu zimje manimba chamji dine zalai jembarai jo janjoi zimjoi rimboi je ma je banan ke juroi je gewai nyamba memba yang gone gondu bewarai jo. Thank you. Baik, demikian ceramah dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Rinpoche Chung Tulku. Kami mewakili seluruh keluarga besar Wihara Peludama Suka beserta umat yang hadir pada kesempatan siang hari ini mengucapkan terima kasih atas ceramah dhamma yang telah disampaikan. Terima kasih Rinpoche. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ci Sandra selaku penerjemah yang telah membantu kita semua. Terima kasih Ci Sandra. Baik, kami persilakan untuk berdiri dan bersikap anjali. Yang Mulia Rinpoche Chung Tulku akan meninggalkan ruang Dharmasala.